Pak, untuk nanti kamu bisa berpartisipasi dalam acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat Kabupaten Bekasi. Setelah sukses dalam kegiatan Disduk Capil Kabupaten Bekasi Menyapa Masyarakat episode pertama, kini Disduk Capil Menyapa Masyarakat episode kedua akan hadir kembali dengan membahas isu-isu terkini soal KTP elektronik dan kartu keluarga. Menghadirkan narasumber Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Dr. Andes Haji Hudaya MSI, yang akan dilaksanakan pada Jumat 9 Oktober 2020 mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Anda dapat bergabung melalui Zoom meeting berikut ini. Acara ini juga dapat diikuti melalui Instagram Live Humas Pemkab Bekasi. Ayo encak-encing, enyak babe, abang dan empok bergabung dan manfaatkan kesempatan ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Capil! Bisa, bisa, bisa! Menyapa seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi dalam acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat Kabupaten Bekasi. Dan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya sudah bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Bapak Dr. Andes Haji Hudaya MSI. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu yang sudah berada di samping saya, dan juga seluruh rekan-rekan dari Disduk Capil Kabupaten Bekasi yang tentunya rekan-rekan bisa melihat di belakang saya seluruh jajaran dari Disduk Capil Kabupaten Bekasi juga ikut berpartisipasi. Jadi hari ini insya Allah kita akan membahas lebih jauh tentang KTP dan KK, bagaimana administrasi yang harus disiapkan apabila seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi yang ingin mengurus administrasi berkaitan dengan KTP elektronik dan juga KK. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi. Namun sebelumnya ada beberapa rekan-rekan media juga bahwa hari ini kami informasikan selain melalui Zoom meeting, melalui live Instagram di Humas Kabupaten Bekasi, dan juga disiarkan di Radio Swatanta Mukti, ada rekan-rekan kita di Radio Dakta 107 FM yang juga tersambung bersama kami mengikuti kami untuk siaran live-nya di Jalan Musalim 77 Bekasi. Baik, sebelumnya mungkin kita akan tes audio terlebih dahulu kepada seluruh rekan-rekan yang ada di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi yang hadir dalam kesempatan Zoom ini, juga kepada rekan-rekan seluruh pejabat struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi kembali. Hari ini kita membahas tentang KTP elektronik dan juga KK. Apa saja sih yang menjadi kendala masyarakat yang diinformasikan kepada rekan-rekan Disduk Capil terkait pembuatan KTP dan KK? Karena saat ini kita tahu bahwa dari Disduk Capil sendiri sudah membuka layanan baik itu secara offline, online, melalui WhatsApp, lalu juga ada beberapa mall pelayanan. Kemarin juga baru soft launching ya Pak ya. Nah ini kira-kira yang diinformasikan kepada Disduk Capil itu informasi seperti apa Pak berkaitan dengan KTP dan juga KK? Secara umum barangkali persoalan atau permasalahan yang sering terjadi di masyarakat kita dalam mengurus kartu keluarga maupun KTP adalah yang pertama, pesan saya di dalam setiap kesempatan berinteraksi dengan masyarakat, kalau urus sendiri seluruh dokumen kependudukannya, jangan melalui orang lain, karena pelayanan kami mudah dan cepat, juga gratis, jadi tidak ada biaya di dalam pengurusan dokumen kependudukan dan catatan sipil. Permasalahan yang sering terjadi, misalnya kurang pahaman di dalam prosesnya. Jadi sering masyarakat ada yang merasa sulit dalam mengurus kartu keluarga, padahal sepanjang dokumennya
lengkap itu tidak ada yang sulit. Bagi masyarakat yang baru bertambah anggota keluarganya karena kelahiran anak, itu tidak sulit, tinggal datang saja ke kecamatan membawa bukti kelahiran anaknya, surat keterangan kelahiran baik dari rumah sakit ataupun dari penolong kelahiran, dibawa kartu keluarga aslinya, ya, sudah langsung di-input untuk anggota keluarga yang baru. Ini bisa dilakukan di kecamatan, bisa dilakukan juga melalui website, bisa juga melalui WA. Ya, kalau kondisi normal, ya bisa dilakukan di loket-loket kami di beberapa lokasi, ya, ada di dinas, kemudian juga di gerai cepat Dukcapil di SGC, itu bisa dilakukan pelaporan untuk kelahiran ini. Kemudian apabila penambahan anggota keluarga sama pindahan, tentunya ya syarat mutlaknya adalah SKPNI, surat keterangan pindah warga negara Indonesia dari daerah asalnya. Itu dibawa ke kami, dan untuk yang kepindahan dari luar Kabupaten Bekasi ini saat ini belum bisa dilakukan di kecamatan. Jadi harus dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menginput NIK yang bersangkutan dan membawa KTP asli dari daerah asal. Jadi perlu saya sampaikan, untuk mekanisme kepindahan itu KTP asli itu tidak ditarik di tempat asal, tetapi ditukar dengan KTP baru di tempat tujuan pindah, kecuali dalam SKPWNI-nya ada catatan bahwa KTP telah ditarik di daerah asal. Jadi mekanisme pindahannya seperti itu. Kalau yang dari luar kota, ya harus ada surat pindah dari daerah asalnya. Jadi tidak bisa kemudian langsung tiba-tiba diterbitkan NIK baru di Kabupaten Bekasi. Ini yang kemudian sering menjadi persoalan. Jadi penduduk luar Kabupaten Bekasi yang sebetulnya sudah memiliki NIK nasional, begitu di Kabupaten Bekasi dia langsung membuat NIK baru, akhirnya terjadi duplikat atau duplikasi NIK. Kemudian juga untuk KTP bagi yang pindah dari luar Kabupaten Bekasi, ini KTP-nya diserahkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi untuk yang pindah datang dari luar kabupaten, pelayanan online pengurusan KTP-nya ini bisa diproses melalui online, tetapi pengambilan KTP-nya belum bisa kami kirim melalui pos. Kenapa? Karena kalau kami kirim melalui pos, yang bersangkutan akan memiliki dua buah KTP, KTP dari daerah asalnya dan KTP Kabupaten Bekasi. Maka untuk yang tidak dari luar Kabupaten Bekasi itu harus mengambil KTP-nya di dinas dengan menukar KTP yang lama. Itu mungkin permasalahan yang sering terjadi dalam pengurusan kartu keluarga dan KTPL. Ya, ini kan ada kabar gembira tentunya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi, atau barangkali masyarakat Kabupaten Bekasi belum tahu bahwa ada sejumlah layanan yang bisa dinikmati. Salah satunya baru saja soft launching mall pelayanan publik yang ada di Lotte Mart ya Pak ya. Dan nanti tentunya di Dukcapil juga akan membuka layanan kependudukan yang ada di mall pelayanan. Nah, selain ada di SGC dan juga sekarang bertambah lagi, kira-kira nanti ada pelayanan apa saja sih Pak yang akan tersedia di mall pelayanan publik? Untuk mall pelayanan publik perlu kami informasikan bahwa kami belum bisa memberikan seluruh pelayanan di Dukcapil pada mall pelayanan publik ini, karena kami cuma memiliki ruangan kurang lebih 3 kali 3 meter, paling luas sekitar itu 3 kali 3 meter. Sementara kalau layanan kami itu seluruh dokumen yang kami terbitkan itu ada 24 dokumen, dan ada 2 bagian besar, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang masing-masingnya ada urusannya lagi. Pendaftaran penduduk, ada kartu keluarga, ada KTP, ada KIA, ada surat pindah, yang diterbitkan oleh pendaftaran penduduk. Tentunya dengan ruangan yang cuma sedemikian, kami tidak mungkin bisa melayani seluruh layanan Dukcapil. Belum di pencatatan sipilnya ada akta kelahiran, akta kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, dan lain sebagainya. Tentunya ruangannya masih kami lihat belum memungkinkan untuk kami katakan menugaskan banyak staf kami di sana. Jadi saat ini yang
dilayani di mall pelayanan publik khusus pencatatan perkawinan. Jadi pencatatan perkawinan ini bagi yang non muslim, karena kalau muslim pencatatan perkawinan dilakukan di kantor urusan agama. Jadi seluruh layanan perkawinan kami arahkan di mall pelayanan publik saat ini. Ya, untuk persiapan dari rekan-rekan distrik Capil tentu dengan berbagai macam layanan yang sudah dibuka, baik online, offline-nya juga di kantor distrik Capil dibuka, terus koordinasi dengan rekan-rekan di kecamatan, dan ditambah lagi dengan ada mall pelayanan. Kesiapan apa nih Pak dari rekan-rekan dan seluruh jajaran dari distrik Capil untuk bisa melayani masyarakat dengan sebegitu banyaknya layanan ini Pak? Secara umum layanan kami sekalipun banyak mungkin tidak sulit, terutama apabila diproses melalui online, karena layanan online ini ya cukup satu aplikasi web disdukcapil.bekasi.go.id, itu ada proses pendaftaran online, itu semua bisa dilakukan di sana, dari mulai pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil. Dikecualikan di dalam layanan online ini ada beberapa yang pendaftarannya bisa dilakukan melalui online, tetapi karena regulasinya tetap harus bertatap muka seperti pencatatan perkawinan, pencatatan penerbitan akta kematian, itu prosesnya bisa dilakukan melalui online, tetapi belum cetak mandiri karena ada dokumen yang harus ditandatangan oleh pemohon. Jadi ada yang di dalam aturannya masih harus ditandatangani secara manual, sekalipun secara aplikasi kami sudah bisa memberikan file PDF dan di-print sendiri di rumah seperti akta kelahiran. Jadi kalau akta kelahiran tidak perlu datang, itu mengurus lewat online, cetak sendiri di rumah itu sudah bisa dilakukan. Tapi untuk yang akta perkawinan, perceraian, dan kematian, itu di dalam regulasinya masih ada dokumen yang harus ditandatangani secara langsung. Jadi proses melalui online, datang ke dinas cuma untuk menandatangani dan mengambil aktanya. Iya, kalau kita mendengar dari beberapa pertanyaan yang begitu banyak masuk melalui WhatsApp dari call center distrik Capil, ini keterkaitan dengan data pada KTP dan KK. Nah, rekan-rekan tentunya seluruh masyarakat dan Bekasi juga ingin menanyakan nih Pak, bagaimana sih cara kita memverifikasi atau mengetahui apakah KTP atau KK kita ini masih dalam kondisi yang aktif? Karena mungkin ada beberapa seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi, Ibu dan Bapak, yang ketika ingin mengurus sesuatu seperti BPJS, terus melalui bank gitu, ada nomor yang berbeda dan kita ingin tahu bagaimana cara memverifikasi data di KTP dan KK. Mungkin yang dimaksud adalah KK dan KTP atau NIK yang belum update. Belum update ini, jadi sebetulnya masyarakat tidak perlu khawatir atas dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Beberapa masyarakat pada saat datang ke bank, misalnya begitu KTP-nya oleh bank dinyatakan Bapak KTP-nya tidak terdaftar, sebetulnya bukan tidak terdaftar, tapi datanya belum update. Dan proses update data ini masih menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Jadi perlu diketahui bahwa data pada aplikasi SIAP atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Indonesia ini dimiliki atau dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi seluruh Indonesia itu datanya sama, aplikasinya sama. Kami para dinas di kabupaten kota itu cuma diberikan hak akses. Nah, terkait dengan data yang tidak update tadi, kami sudah membuka layanan untuk melakukan updating data. Yang pertama melalui layanan WhatsApp, nanti akan saya sampaikan pada saat saya mungkin minta waktu untuk memaparkan secara umum nanti tentang KTP dan KK ini. Nanti di dalamnya juga layanan-layanannya kami berikan nomor kontaknya apabila ada masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, karena dalam pelayanan WA ini juga sehari kami bisa menampung sampai 400 lebih permohonan masyarakat untuk updating data. Jadi kami juga membuka layanan melalui Google Form. Google Form ini juga malah lebih bagus yang melalui Google Form karena hampir tidak ada gangguannya. Kalau WA itu banyak kepentingan lain yang bisa masuk. Jadi sedang dikerjakan oleh operator kami, tiba-tiba ada
yang menelpon, padahal nomor itu tidak kami peruntukkan untuk telepon, akhirnya pekerjaan terganggu. Tetapi kalau untuk Google Form itu ya semua data yang masuk pasti kita tampung dan kita teruskan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan update terhadap NIK tersebut. Dan kami di kabupaten kota juga tidak bisa mengetahui seluruh NIK atau data yang ada ini update atau tidak. Kalau kami bisa secara langsung memilah itu, mungkin kami mudah semua data yang tidak update langsung kami lakukan updating. Tetapi ini banyak hal teknis yang mungkin saya tidak bisa jelaskan secara detail di dalam forum ini. Jadi intinya instansi atau lembaga yang bekerja sama dengan Kemendagri dalam pemanfaatan data itu sudah diberikan katakan database penduduk secara keseluruhan berupa data di data warehouse, istilahnya begitu. Tetapi kemudian pada saat data-data yang tadi dianggap tidak update itu biasanya antara lain penyebabnya karena misalnya di dalam kakak itu ada perubahan elemen data, misalnya pindah alamat. Nah ini masih harus dilakukan, saat ini masih harus dilakukan update manual istilahnya. Yang mudah-mudahan ke depan dari pihak Kemendagri juga akan katakan memiliki terobosan baru gimana caranya bahwa updating data ini tidak perlu dilakukan secara manual, tetapi by system seluruh data yang ada ini katakan terupdate secara berkala. Kita berharap seperti itu sehingga keluhan-keluhan masyarakat menjadi minim. Nah, saat ini keluhan paling banyak ya keluhan updating data. Jadi tahun 2019 keluhan masyarakat yang paling banyak kepada kami adalah persoalan KTP, karena belangko KTP-nya yang terbatas sehingga banyak masyarakat yang lama sekali baru bisa memiliki KTP. Sekarang belangko KTP kalau ini cukup, persoalan bergeser. Jadi masyarakat yang banyak komplain dan katakan bertanya ke kami itu terkait masalah data yang tidak update di BPJS, di perbankan, di imigrasi dan instansi-instansi lain yang telah memanfaatkan kerjasama pendudukan dengan Kemendagri. Oke, baik Pak Kadis, kita akan tersambung dengan rekan-rekan di Radio Data. Ada Mbak Cipa Paradila yang tentunya juga akan merangkum sejumlah pertanyaan dari masyarakat Kabupaten Bekasi yang mendengarkan acara ini melalui siaran Radio Data. Kita akan sapa terlebih dahulu Mbak Cipa. Ya, Pak Ita. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sehat ya Pak? Alhamdulillah kalau baik. Selamat pagi untuk Mbak Sipa dan juga seluruh pendengar Radio Data di Bekasi. Iya, Pak. Apresiasi kami bagi Dinas Data Kabupaten Bekasi yang sudah membuka SPP di beberapa tempat ya. Karena jujur beberapa waktu lalu kita juga sempat mendapatkan informasi karena seolah-olah ada kecemburuan antara kota dan kabupaten ya. Ketika kota ada SPP, kabupaten mana? Dan akhirnya ini keluhannya direspon langsung oleh pemerintah kabupaten. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan melalui WhatsApp kami, Pak Udaya, mungkin bisa direspon nanti oleh Bapak. Tadi disampaikan bahwa akses bisa secara online, Pak. Tetapi masyarakat masih mengambil di dinas atau di kantor. Nah, bagaimana peran dari atau partisipasi petugas pamor, kelurahan atau juga kecamatan untuk terkait dengan pengantaran data dan yang lain-lainnya? Lalu ada pertanyaan juga dari masyarakat, Pak. Seperti apa sih dinas memastikan bahwa administrasi itu selesai sesuai dengan mekanisme yang ada? Kadang-kadang dengan berbagai alasan pembuatan administrasi tidak sesuai dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, saya juga ingin bertanya dengan Pak Udaya, kalau tadi kita membahas tentang iktp dan juga KK, terkait dengan update data ini memang sangat penting Pak, apalagi berhubungan dengan pengurusan BPJS dan yang lain-lainnya. Tetapi kita juga ingin tahu kalau di Kabupaten Bekasi sejauh ini kesadaran masyarakat untuk memperbarui data kependudukan mereka seperti apa sih Pak? Karena biasanya masyarakat yang menikah kadang-kadang sampai 1 tahun mereka tidak mengurus kependudukan mereka, data-data baru mereka. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan ini kepada masyarakat? Baik, terima kasih Mbak Ziva. Langsung Pak Budaya untuk menjawab pertanyaan yang dirangkum langsung dari rekan-rekan dari Radio. Terima kasih Mbak Sipa, tentunya ini mewakili dari pendengar data baik di kabupaten maupun kota Bekasi. Untuk akses online ini memang baru kami lakukan di
bulan Juli 2020, tentunya ini adalah salah satu sisi positif dari wabah COVID-19, ya, pandemi COVID-19. Kenapa? Karena dengan adanya pandemi COVID-19 kita dituntut untuk mengatur jarak tadi, menghindari adanya kerumunan, sehingga ini mempercepat kami untuk melakukan layanan online, sehingga pada saat terjadi pandemi COVID-19 di sekitar bulan Mei, ya kita langsung berlari untuk segera menyiapkan layanan online, dan alhamdulillah ini sejalan juga dengan Permendagri nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pelayanan vaksin, di mana mulai 1 Juli itu dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kecuali KTPL dan kartu identitas anak semua berubah atau beralih media dari dokumen atau belangko security printing menjadi kertas HPS putih A4 80 gram, sehingga ini memudahkan masyarakat untuk menerima layanan online kami. Artinya masyarakat tinggal mengajukan layanan online kami di website. Saat ini kami baru memiliki layanan online yang berbasis website. Mungkin ke depan juga kita akan katakan sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, apakah kita sesuaikan dalam bentuk layanan berbasis Android misalnya, kita sedang siapkan juga. Itu tinggal masuk saja kepada layanan kami, baik pencatatan sipil maupun pendaftaran penduduk, semua bisa dilayani. Dan untuk hasil atau dokumen yang sudah jadi, ini sebetulnya kalau regulasinya memungkinkan, ya kami akan mengikuti. Ya, di dalam ketentuan yang ada di Permendagri 109 2019 halaman 75 itu disebutkan pengecualian ini hanya diberikan untuk akta kelahiran. Jadi di dalam akta itu ada kutipan, ada register atau yang disebut akta, itu sebetulnya yang ada pada kami. Yang diberikan kepada masyarakat itu bukan akta, itu kutipan akta kelahiran. Silakan Bapak Ibu baca di dalam judul daripada akta itu bukan akta kelahiran, kutipan akta kelahiran. Akta kelahiran ini ada pada kami, yang di dalam ketentuan yang ada itu ditandatangani oleh pemohon dan ditandatangani oleh saya selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menandatangani dokumen pencatatan sipil. Nah, di dalam Permendagri 109 dikecualikan dalam hal pengurusan pencatatan kelahiran melalui online atau dalam jaringan, itu nama dan tanda tangan pemohon tidak perlu ditandatangan. Ini untuk akta kelahiran, sehingga masyarakat yang mengurus akta kelahiran cukup masuk ke website kami. Setelah diproses, setelah saya tanda tangan secara elektronik, itu tinggal print sendiri di rumah. Kalau memang tidak punya printer, ya silakan bawa filenya yang kami kirim melalui email itu ke warnet misalnya, ya kita minta print di sana. Dan ke depan juga kami akan di tempat-tempat strategis juga merencanakan akan memasang anjungan Dukcapil Mandiri. Jadi bagi yang tidak punya printer, silakan datang ke anjungan Dukcapil Mandiri, bawa notifikasinya atau barcode-nya, ya silakan print di situ. Nah, terkait dengan petugas kecamatan atau petugas kelurahan, ini tadi Mas Iba sedikit menyinggung tentang pamor. Jadi setiap daerah kabupaten kota tentunya berbeda dalam penanganannya. Kalau di kota ini kan parsial, artinya mungkin kekhasan di daerah Kota Bekasi. Di Kota Bekasi ada pamor. Saya juga tidak tahu detail pamor itu apa gitu. Artinya kepanjang apa, singkatan atau apa, saya nggak tahu juga pamornya apa. Cuma yang saya tahu pamor ini ada di kelurahan-kelurahan. Ya, ini yang tugas akan memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Nah, kalau di kami ini justru pengurusan dokumen tadi di samping online yang bisa cetak mandiri, untuk yang memang masih pakai belangko, misalnya KTP dan KIA, masyarakat juga tidak perlu datang ke dinas. Cukup memilih di dalam pelayanan website kami itu antar lewat pos. Jadi KTP ya sampai ke rumah, diantar melalui pilar khusus Pos Indonesia, dibayar oleh APBD. Jadi masyarakat gratis, tidak perlu ada biaya KTP-nya sampai. Tetapi tentunya kan ada keterbatasan pelayanan pos ini. Misalnya tadi yang saya sampaikan, kalau masyarakat ini pindah datang dari
Misalnya dari kota Bekasi datang ke Kabupaten Bekasi. Prosesnya bisa lewat online, tapi terhadap yang demikian KTP-nya harus diambil di dinas. Jadi kami perlakuannya beda-beda. Kenapa kok ini harus diambil di dinas? Kalau kami kirim lewat pos, maka penduduk tersebut akan memiliki 2 KTP. KTP Kota Bekasi dan KTP Kabupaten Bekasi. Makanya yang pindah dari luar Kabupaten Bekasi harus datang ke kami. Kalau dia mau ambil KTP Kabupaten Bekasinya harus menyerahkan KTP lamanya. Ya, misalnya tadi dari Kota Bekasi. Jadi kita yang demikian berlaku. Tapi kalau yang dia penduduk Bekasi, KTP-nya hilang, ya tinggal bikin surat keterangan hilang dari kepolisian, masuk ke layar kami, upload laporan kehilangannya. Setelah disetujui oleh verifikator, ya KTP ada 2 pilihan, mau diambil di dinas silakan, mau diambil mau diantar lewat pos silakan. Pada saat dia klik diantar lewat pos, maka KTP yang setelah tercetak ini akan kami kirim ke rumah yang bersangkutan melalui pos. Jadi saat ini kami sudah mengirimkan di tahun 2020 ini kami sudah mengirimkan lebih dari 132.000 KTP yang sampai ke masyarakat. Jadi sudah 132.000 lebih KTP yang diantar melalui pos. Kemudian tadi yang ketiga, bagaimana memastikan mekanisme yang ada dan waktu. Ya sebetulnya kalau kondisinya normal mungkin kita lebih bisa tepat waktu karena memang layanan kami semua terukur dan prosesnya pun bisa dilaksanakan sesuai dengan SOP-nya. Tetapi dalam kondisi pandemi COVID ini agak sedikit ada kendala. Yang pertama karena layanannya melalui WA dan online. Kami berharap masyarakat banyak memanfaatkan layanan online kami karena ini tentu lebih memudahkan. Kenapa? Karena kalau melalui online itu kan sudah filenya sudah masuk di dalam server kami pada saat dia mengirim dokumen yang diupload. Nah, dokumen ini masuk ke server kami. Tapi kalau layanan WA itu kan sebetulnya layanan manual yang kita alihkan pengiriman datanya melalui WA. Jadi kalau kita mau masukkan berarti petugas harus memasukkan semua WA yang masuk kepada server kami. Sementara kendala-kendala dalam pelayanan WA ini sangat banyak karena sehari itu chat yang masuk bisa lebih dari 1.000. Nah ini belum gangguan-gangguannya. Tidak semua juga katakan positif mendukung upaya-upaya kami. Ada masyarakat juga yang kadang mengganggu. Jadi misalnya dia ketik satu huruf P, terus ini kan orang-orang kami terganggu. Jadi banyak chat yang terlewat karena loncat. Nah ini juga menyulitkan layanan WA sehingga kadang karena banyaknya pemohon, sementara juga dalam situasi COVID ini kita diharuskan 3 WFH. Apalagi mohon maaf di dinas kami juga belakangan kemarin 2 staf kami positif COVID-19 sehingga kami juga harus membatasi jumlah pegawai yang masuk. Jadi pegawai yang masuknya sedikit, permohonan tetap banyak. Jadi saat ini kadang ada yang bergeser sedikit dari SOP tapi tidak lebih dari sampai 2 kali lipatnya misalnya. Jadi SOP kami untuk online itu sebetulnya dalam kondisi normalnya 1 hari dan untuk yang layanan WA ini 3 hari. Jadi ini juga kami mohon rekan-rekan yang di kecamatan juga mengikuti katakan irama kami yang di dinas. Jadi pelayanannya juga jangan terlalu lama karena kami juga banyak mendapat keluhan pelayanan di kecamatan yang waktunya terlalu lama, bahkan lebih dari 14 hari. Jadi memang kami sudah memacu teman-teman kami di dinas untuk merubah, mengejar SOP yang memang sudah kita rubah, kita perbaiki, kita percepat. Layanan online itu 1 hari, layanan offline, WA itu masuk dalam kategori offline itu 3 hari kerja. Jadi kalau misalnya Jumat ya mungkin bisa Rabu baru selesai. Yang terakhir terkait update data, ini memang persoalan yang masih banyak terjadi dan ini lagi-lagi sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat. Jadi kalau kalau di perkotaan mungkin masyarakatnya sudah sedikit lebih maju, yang di komplek-komplek perumahan itu begitu ada perubahan elemen data, ada anak buru-buru dilaporkan, buru-buru dibuatkan akta kelahirannya, kemudian pada saat anaknya menikah, ya buru-buru dipisah kakaknya atau diubah statusnya dengan melampirkan buku nikahnya. Tetapi masih banyak masyarakat yang pada saat tidak butuh ya dia biarkan.
Misalnya dia sudah menikah, tapi kakaknya masih ikut orang tuanya masing-masing. Begitu punya anak, melahirkan, kemudian tidak ada biaya, ingin mendapat jaminan kesehatan dari Kabupaten Bekasi, ternyata kakaknya masih masing-masing. Sementara persyaratan di Dinas Kesehatan, ya kalau memang dia ingin jaminan kesehatan terhadap kelahiran anak, ya berarti kan harus suami istri jelas dalam satu kakak. Kemudian anaknya juga belum masuk di dalam kartu keluarga. Ini banyak sekali masyarakat yang belum sadar akan kebutuhan tertib administrasi kependudukan, dan kami tidak kurang-kurang yang melakukan sosialisasi setiap ada kegiatan dan kesempatan melakukan kunjungan-kunjungan kecamatan, dan juga pada saat kami melakukan layanan-layanan yang insidentil, misalnya ada Car Free Day, kemudian ada juga program kunjungan ke kecamatan, pelayanan 1 hari jadi, dan juga kami lakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk segera mengupdate data kependudukannya. Itu barangkali Mbak Sifah dari pertanyaan-pertanyaan yang Mbak Sifah sampaikan, ya barangkali bisa diteruskan kepada masyarakat yang menanyakan. Oke, ada satu pertanyaan dari Pak Maskur di Cibitung. Pak Huda ini bertanya, mekanisme pembuatan akte kematian syaratnya apa saja dan berapa lama? Apakah ada perbedaan antara kematian yang baru dan juga orang tua saya yang sudah 5 tahun, tapi akte kematiannya belum kurus, Pak Huda? Tidak ada perbedaan perlakuan antara penerbitan akte kelahiran, akte kematian yang katakan baru meninggal saat ini ataupun yang sudah katakan tadi 5 tahun meninggal misalnya. Persyaratannya yang pertama adalah fotokopi KTP yang meninggal, kemudian kartu keluarga yang tercantum nama yang meninggal, kemudian fotokopi KTP pelapor, ini pelapor ahli waris, ya bisa istri bisa anaknya, kemudian KTP 2 orang saksi, kemudian mengisi formulir, kemudian surat keterangan kematian dari rumah sakit ataupun kalau meninggal di rumah dari desa. Itu saja persyaratannya, dan waktunya paling lama 3 hari selesai. Bahkan kalau pelayanan online itu 1 hari selesai, tetapi yang bersangkutan setelah selesai 1 hari tetap harus datang ke dinas, karena di dalam ketentuannya itu registernya masih harus ditandatangani. Jadi sebetulnya layanan-layanan kami yang belum bisa online ini, ya kami masih terbentur pada regulasi yang ada. Kalau kelahiran itu sudah online, sudah bisa cetak di rumah. Jadi diajukan sendiri, langsung print di rumah, itu sudah bisa untuk akte kelahiran. Tapi akte kematian setelah ya kita pelajari lebih detail, ini ketentuannya tidak ada pengecualian bahwa register masih harus ditandatangan. Jadi tidak lama, paling lama 3 hari. Ya, baik. Terima kasih Pak Huda. Silakan, Mbak. Terima kasih Mbak Sifah. Ya, mudah-mudahan jawaban dari Pak Kadis bisa mewakili pertanyaan dari seluruh pendengar Radio Raka. Bapak dan Ibu, kita akan beralih untuk memberikan kesempatan dari rekan-rekan dari Zoom itu, Pak Kadis. Mbak Ina, 2 minggu lalu peserta Zoom meetingnya sampai 90-an, ya, 98 peserta. Padahal sosialisasi sudah cukup banyak, bahkan untuk minggu ini saya rasa waktu sosialisasi saya lebih lama dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya mudah-mudahan katakan menurunnya jumlah peserta Zoom kali ini bukan karena antusias masyarakat yang kurang, tetapi karena masyarakat yang memiliki persoalan dalam pengurusan dokumen kependudukan semakin sedikit. Jadi rata-rata yang ikut Zoom meeting kami kan yang punya masalah dan ingin bertanya. Sekarang kalau pengunjungnya sedikit di Zoom meeting, yang hadir di Zoom meeting sedikit, berarti rata-rata masyarakat Kabupaten Bekasi sudah sedikit yang memiliki masalah pengurusan dokumen hidup. Baik. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak ya. Ya, baik, kita berikan kesempatan untuk Pak Kadis untuk menjelaskan lebih rinci terkait informasi yang ingin disampaikan. Terima kasih Mbak Ida dan Bapak Ibu sekalian. Kami meminta waktu sebentar karena acara ini kan bukan cuma 1 kali, ini akan terus rutin kami lakukan, dan kami memutuskan untuk setiap 2 minggu sekali itu kami pakai topik, jadi supaya tidak menumpuk seluruh persoalan di dalam satu kesempatan. Jadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa hari ini topiknya adalah kartu keluarga dan KTP elektronik. Silakan yang memiliki masalah kartu keluarga dan KTP elektronik untuk menyampaikan pertanyaan
baik melalui Zoom, nanti kami berikan kesempatan, juga melalui WA, juga melalui Instagram. Lanjut. Jadi ini dilanjut saja karena ini cuma aturan-aturan. Nah, ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi ruang lingkup administrasi kependudukan secara garis besarnya itu ada dua. Yang berwarna merah ini adalah pendaftaran penduduk, dan yang hitam adalah pencatatan sipil. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang berwarna merah ini, pendaftaran penduduk. Itu antara lain KTP, juga kartu keluarga. Ini katakan ruang lingkupnya. Jadi pendaftaran penduduk itu ada penerbitan NIK. Jadi sejak katakan penduduk itu lahir, kita terbitkan NIK. Kemudian pada saat dia pindah alamat, ada perubahan alamat. Kemudian pindah dalam wilayah Indonesia, kemudian pindah antar negara, penduduk lintas batas, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, pelaporan penduduk yang tidak mampu mengantar sendiri. Outputnya adalah NIK yang pertama kali dimiliki pada saat anak kita lahir, kemudian kartu keluarga, kartu identitas anak, KTP, dan surat keterangan kependudukan. Inilah barangkali yang kita bahas. Yang pencatatan sipil barangkali kita nanti cari kesempatan berikutnya. Lanjut. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan, diantaranya penerbitan kartu keluarga dan KTPL. Contohnya pada saat anak kita lulus sekolah, tentunya data KK ini harus diupdate karena anak kita tersebut telah memiliki ijazah. Yang tadinya belum sekolah, kemudian belum tamat SD, sudah tamat SD, maka datanya harus dirubah. Kemudian pekerjaan, apabila mengganti pekerjaan, maka juga harus merubah elemen data pekerjaannya. Kemudian pada saat pindah alamat juga merubah elemen data pindah rumahnya. Lanjut. Ini definisi kartu keluarga dan KTPL, dan saya pikir ini semua sudah jelas. Lanjut. Sebelum yang ini ada persyaratan kakak. Oh ya, lanjut. Ini untuk kakak baru persyaratannya. Kalau dia karena pernikahan memisahkan diri kakaknya dari orang tua, maka harus mengambilkan buku nikah atau akta perkawinan atau kutipan akta perceraian apabila dari suami istri kemudian berpisah kakaknya. Kemudian bagi yang pindah, surat keterangan pindah SKPWNI dari luar Kabupaten Bekasi, kemudian surat keterangan pindah luar negeri, itu juga sebagai dasar untuk menerbitkan kakak baru. Nah, kemudian kakak yang kedua adalah kakak karena perubahan data. Ini persyaratannya kakak lama dan surat keterangan atau bukti perubahan istilah kependudukan. Tadi misalnya kalau pindah alamat, ya berarti surat pindah. Kalau karena ganti pekerjaan, ya berikan kami dokumen pendukung bahwa pekerjaannya sudah berubah. Kemudian juga apabila karena misalnya bercerai, maka kakaknya dipisah, kemudian membawa surat cerainya. Kemudian kakak hilang atau rusak, ini aturan yang lama ya. Saya pikir kalau untuk kakak dan kakak yang hilang, kalau untuk saat ini sebetulnya tidak perlu repot-repot, karena setelah kakak itu menggunakan kertas HPS putih, penduduk ini memiliki file atau soft copy-nya. Makanya kami mensyaratkan email di dalam pengurusan kakak untuk kami mengirimkan file PDF, sehingga kalau kakak hilang itu tidak perlu lapor polisi kemudian minta terbitkan dari kami, tapi tinggal print saja lagi kakaknya. Nah, ini bagi kakak yang masih pakai kertas security printing yang pada saat hilang, dia kemudian mau bikin lagi yang baru, ya ada surat keterangan hilang dari kepolisian. Kemudian melampirkan juga KTPL dari kepala keluarganya. Lanjut.
Ini KTP, persyaratan untuk diterbitkan KTP. Yang pertama adalah telah berusia 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin, dan kartu keluarga. Jadi buat bikin KTP ini tidak perlu susah-susah. Kalau dia sudah penduduk Kabupaten Bekasi, sudah memiliki kartu keluarga, ini mohon kepada teman-teman yang di kecamatan juga update terhadap aturan yang baru. Jadi sudah tidak diperlukan pengantar RT, RW, dan desa. Jadi bagi penduduk Kabupaten Bekasi yang sudah memiliki NIK Kabupaten Bekasi, artinya sudah memiliki NIK yang tunggal, ada tercantum di dalam keluarga, pada saat mengurus dokumen tidak diperlukan pengantar RT, RW maupun desa. Pengantar RT, RW, dan desa ini dibutuhkan apabila ada penduduk dewasa yang sudah menetap di Bekasi tetapi belum memiliki NIK yang nasional. Jadi terhadap yang demikian itu harus ada pengantar RT, RW untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan betul bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi di alamat yang dimaksud. Makanya dibutuhkan pengantar RT dan RW. Tapi kalau yang sudah memiliki NIK itu untuk pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak lagi dibutuhkan pengantar RT RW. Ini tertuang dalam Perpres 96 tahun 2018 tentang tata cara pedoman dan tata cara pengurusan Admin. Kemudian KTPL karena pindah datang, ini syaratnya cuma surat pindah dan kartu keluarga. Jadi pada saat pindah ya yang bersangkutan tentunya mengurus kartu keluarga. Nah, sekaligus pada saat yang bersamaan kami terbitkan KTP Kabupaten Bekasi. Tapi KTP aslinya juga dari daerah asalnya harus dibawa karena mekanismenya sekarang berubah. Kalau pindah itu KTP ditarik di daerah asal. Sekarang KTP ditarik di daerah tujuan, kecuali ada catatan khusus bahwa KTP sudah ditarik di daerah asal, maka kami tidak perlu menarik lagi. Kemudian penerbitan KTPL yang datang dari luar negeri ini tinggal surat pindahan dari perwakilan Republik Indonesia saja dan kartu keluarga. Lanjut. Ini penerbitan KTPL karena perubahan data. Jadi apabila KTPL-nya ada perubahan elemen data, pengen diganti, misalnya tadi dari belum kawin menjadi kawin, maka melampirkan KK, KTPL asli yang lama. Ini mungkin ada keliru bahannya. Kalau ini kartu izin tinggal tetap ini untuk WNA ya, untuk WNA menggunakan kartu izin tinggal tetap dan surat keterangan perubahan peristiwa kependudukan. Tadi misalnya dia dari belum kawin menjadi kawin, maka melampirkan buku nikahnya. Ini sepertinya persyaratan yang ABCD pertama ini untuk perubahan data, tapi bagi WNA karena ada kartu izin tinggal tetap. Ini kalau WNI tidak akan dibutuhkan ini, jadi cuma A, B, dan D. Kemudian penerbitan KTPL karena hilang atau rusak. Nah, surat keterangan hilang dari kepolisian atau KTPL yang rusak, KK, juga kartu izin tinggal tetap juga untuk WNI tidak dibutuhkan. Jadi cuma untuk yang WNA. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, perlu kami jelaskan bahwa data yang digunakan ini, data asal dasarnya itu adalah data pada kartu keluarga. Jadi seluruh dokumen Adminuk itu mendasarkan datanya pada kartu keluarga. Untuk itu kami mohon pada saat Bapak Ibu sekalian mengajukan permohonan kartu keluarga ini harus betul-betul teliti dan lengkap. Nama orang tua jangan salah, kemudian juga pendidikan harus update. Yang paling utama adalah tata cara penulisan. Kami juga berpesan kepada rekan-rekan yang di kecamatan, para kasih pendudukan, kalau sampaikan kepada operatornya bahwa penulisan di dalam kartu keluarga ini dihindari ya, sebisa mungkin tidak ada singkatan. Jangan ada singkatan. Misalnya Siti Kirana Zahra, jangan ditulis Siti Kak Zahra, tapi tulis semua Siti Kirana Zahra. Kenapa? Karena data pada kartu keluarga inilah
yang akan menjadi dasar pada saat penerbitan dokumen lain. Misalnya, yang bersangkutan ingin diterbitkan akta kelahirannya, karena di kakaknya diketik tadi misalnya Siti K. Zahra, sekalipun pemohon itu menulis dalam formulirnya Siti Kirana Zahra, maka dalam akta kelahirannya akan tercatat Siti K. Zahra. Kenapa? Karena operator itu tidak mengetik atau menginput ulang data yang ada di formulir, tapi cuma menginput NIK. Begitu NIK-nya diinput, maka datanya langsung keluar, nama yang bersangkutan, nama orang tua, tempat tanggal lahir. Jadi kalau di dalam akta kelahiran itu dibutuhkan nama yang bersangkutan dan nama orang tua, maka nama yang bersangkutan dan nama orang tua ini tidak lagi diketik ulang oleh operator, tapi by system langsung dari database yang ada. Makanya mohon, saya masih mendapati ada kartu keluarga yang namanya disingkat, sehingga pada saat penerbitan akta kelahiran menjadi salah. Karena sedikit saya singgung juga sebetulnya dalam bukan dalam waktu sekarang, tapi ya untuk pengetahuan tidak juga salah. Di dalam penerbitan akta kelahiran itu juga tidak diperkenankan adanya singkatan nama. Jadi kalau M di dalam akta kelahiran ya M, tidak bisa M ini kita klaim sebagai Muhammad. Kenapa? Karena M ini bisa Maman, bisa Muhammad, bisa Mahfud, bisa apa saja. Jadi kalau memang di akta kelahirannya M, maka M itu adalah M. Makanya kami melarang operator untuk menulis nama itu disingkat. Tidak ada yang tidak cukup. Jadi nama di dalam KTP itu bisa 2 baris. Jadi kalau bukan yang luar biasa panjang, saya pikir semua masih bisa tercantum di dalam KTP. Jadi di dalam data KK ini jangan ada yang disingkat. Kemudian juga mohon operator periksa juga gelar. Jadi kalau gelar itu jangan diketik di dalam kolom nama dalam kartu keluarga. Memang hasil printannya sama gitu. Misalnya Dr. Andes Budaya MSI, jangan di kolom nama ditulis Dr. Andes Budaya MSI. Memang kalau ditulis sama Dr. Andes Budaya MSI, tetapi pada saat dibutuhkan nama itu akan terketik semuanya. Jadi ada kolom khusus untuk penulisan gelar. Tapi pada saat ditulis dia akan jadi satu. Itu barangkali. Jadi mohon kakak ini jangan ada yang keliru, nama orang tua dan sebisa mungkin lengkap. Nah, saat ini seluruh data kependudukan terus menerus kita update. Data akta kelahiran juga kalau ada dimasukkan di dalam kartu keluarga, dan data perkawinan ini menjadi sangat penting dan perlu saya sosialisasikan saat ini. Sebelum terbitnya aturan yang baru tentang Adminduk, itu status perkawinan itu cuma kawin, belum kawin, cerai hidup dan cerai mati. Tadinya 4, status perkawinan itu 4. Saat ini dengan aturan yang baru bertambah 1. Kawinnya ini terbagi 2. Kawin tercatat dan kawin belum tercatat. Yang lain-lainnya sama, cerai hidup, cerai mati, kemudian belum kawin. Nah, siapa yang masuk dalam kategori kawin tercatat? Kawin tercatat itu adalah bagi pasangan suami istri yang di dalam catatan kami, di dalam dokumentasi database-nya itu bisa dibuktikan secara resmi pernikahannya. Kalau yang Islam, Muslim, berarti ada buku nikahnya, kita input datanya, atau kalau yang non Muslim ada perkawinannya. Bagi pasangan suami istri yang tidak bisa menunjukkan bukti perkawinan yang sah menurut undang-undang perkawinan, itu akan secara otomatis datanya tercatat kawin belum tercatat. Jadi mohon periksa kembali kalau memang kakak yang lama masih tercatat kawin. Nah, dulu tidak dipersyaratkan di dalam pengurusan kakak itu melampirkan buku nikah. Nah, sekarang kalau tidak dilampirkan buku nikah, misalnya ada orang yang tadinya pakai kakak lama, misalnya terbitan tahun 2010 atau 2012, di dalam kakaknya itu kawin. Nah, kemudian karena dia menambah anggota keluarga, misalnya ada familinya yang datang ikut pindah di kakak itu, maka kakaknya harus diupdate, dibikin kakak baru dengan penambahan anggota keluarga. Nah, itu dipersyaratkan buku nikah. Kenapa? Karena kalau tidak dilampirkan buku nikah, nanti akan tercatat kawin belum tercatat.
Jadi itu barangkali mohon dipahami. Nah, kawin tercatat itu adalah pasangan suami istri yang bisa membuktikan pernikahannya sesuai undang-undang. Nah, bagi yang statusnya kawin di dalam kakak lama tadi, tetapi pada saat dia update kakak atau mau yang baru tidak bisa menunjukkan bukti perkawinan yang sah menurut undang-undang, maka akan tercatat kawin belum tercatat. Jadi ya misalnya kawin siri, ya itu kita masukkan kategori kawin belum tercatat. Atau bagi yang non muslim dia sudah memiliki pernikahan secara agama, misalnya yang Nasrani ada bukti pernikahan gereja tetapi belum memiliki akta perkawinan, maka menjadi kawin belum tercatat. Lanjut. Ini juga seringkali dipertanyakan masyarakat. Jadi di dalam pada saat minggu lalu juga kami sedikit singgung bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota atau UPT Dukcapil Kabupaten Kota. Jadi yang wajib melaporkan ya penduduk yang bersangkutan. Ini juga kami berpesan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengurus sendiri. Kenapa? Bantu kami untuk menghilangkan calo-calo yang mengurus dokumen kependudukan. Kami sangat tidak ingin bahwa layanan kami ini justru menjadi katakan mata pencaharian orang-orang yang tidak bertanggung jawab menurut saya untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Jadi seluruh layanan kami tidak ada biaya dan diurus sendiri. Jadi ini yang harus dilakukan oleh kita bersama. Tolong bantu kami untuk bersama-sama kita hilangkan lagi adanya praktek-praktek percaloan di dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Ini juga salah satu tujuan kami melakukan Zoom meeting di Dukcapil menyapa masyarakat. Ya. Jadi kami ingin tahu di mana yang masih ada mengurus dokumen Dukcapil itu, katakan melalui calo-calo gitu ya. Jadi tidak diperkenankan lagi karena kita harus mengurus sendiri. Nah, tetapi juga dikecualikan di dalam pasal 66 ini yang boleh diurus katakan melalui bantuan orang lain itu ada. Itu karena pertimbangan umur yang lanjut usia, kemudian sakit keras, cacat fisik, cacat mental, itu bisa dibantu, tapi dibantunya juga oleh keluarganya. Jadi bukan dibantu tadi oleh calo yang mengurus. Jadi mohon maaf, kami tentunya tidak bisa membersihkan calo ini kalau tidak dibantu oleh seluruh masyarakat. Artinya masyarakat juga jangan memberikan kesempatan para calo ini untuk mengurus ke dokumen ke Dukcapil gitu, ataupun ke kecamatan. Jadi seluruh masyarakat itu mengurus sendiri karena kami sudah memberikan banyak kemudahan dalam pelayanan Dukcapil ini. Lanjut. Ini kita saat ini memiliki cara-cara pelayanan kami. Yang pertama melalui website atau online, itu di dukcapil.bekasikap.go.id. Kemudian juga WhatsApp, nanti akan kami sampaikan nomornya kalau masyarakat yang ada hadir di Zoom meeting ini bisa ditulis. Kemudian juga loket pelayanan di 23 kecamatan. Silakan datangi loket-loket ini. Dan pada kondisi normal kami juga ada pelayanan di gerai cepat Dukcapil di SGC. Cuma di masa pandemi COVID ini karena sangat potensial menimbulkan kerumunan dan kami tidak bisa mengontrol kerumunan massa yang berada di luarnya ini, sementara kami tutup dulu gerai cepat Dukcapil, tetapi layanan semua tetap berjalan. Artinya WA kan bisa tidak perlu kita ada di gerai Dukcapil, tetapi layanan bisa kami selesaikan. Silakan masyarakat memilih dari 3 layanan ini yang memungkinkan. Dan hari ini kemarin itu sudah mulai tugas kami melayani di Mall Pelayanan Publik yang terletak di Lotemat Cikarang Utara. Dan saat ini baru pelayanan pencatatan perkawinan saja yang dilakukan di sana karena ruangannya yang masih belum memungkinkan untuk kami melakukan seluruh layanannya. Tidak cukup komputer-komputer kami kalau di dalam satu ruangan itu melayani seluruhnya. Lanjut. Ini barangkali Bapak Ibu yang memerlukan layanan WA, silakan dicatat untuk pendaftaran penduduk. Kami ada
bagi-bagi untuk KTP KK tersendiri, pindah data tersendiri, pelayanan KIA tersendiri, validasi data. Ini validasi data yang update data ini yang melalui WA, kemudian akta-akta dalam satu nomor, akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian. Kemudian ada pengaduan. Jadi untuk meningkatkan juga katakan kinerja kami, tentunya kami membuka layanan pengaduan, atau bagi masyarakat yang kesulitan, ya kami membuka layanan pengaduan ini untuk memudahkan komunikasi, paling tidak kami bisa melakukan interaksi terhadap layanan-layanan ini. Itu barangkali. Satu lagi lanjut. Ini juga yang penting soalnya email. Lanjut. Nah, untuk diketahui bagi seluruh masyarakat saat ini apabila ingin mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, itu di dalam aplikasinya bukan cuma di Kabupaten Bekasi, tapi di seluruh Indonesia itu mengharuskan nomor handphone dan email pribadi yang aktif. Apa ini fungsinya email? Fungsi email adalah untuk menampung atau menerima PDF dokumen yang telah selesai. Jadi pada saat akta kelahiran itu telah selesai, maka by sistem dokumen itu akan terkirim ke email pribadi, sehingga Bapak Ibu sekalian punya file sendiri. Jadi simpan email ini, apabila tadi katakan misalnya akta kelahirannya hilang, ya nggak usah lapor polisi, tinggal print lagi. Jadi seluruhnya asli, setiap print itu asli. Jadi tidak ada lagi laporan kepolisian bagi yang sudah kertas HPS ya. Kalau yang masih katakan pakai dokumen security printing, pada saat hilang dan mau diterbitkan lagi, itu masih mewajibkan ada lapor kepolisian karena mereka tidak memiliki file tersendiri. Jadi kami berharap email ini betul-betul email milik penduduk. Tadi jangan sampai dimanfaatkan oleh calon-calon, nanti semua datanya masuk ke calonnya gitu. Jadi tolong kita bersama-sama membangun dan memperbaiki kondisi pelayanan dukcapil ini, ya tentunya harus secara keseluruhan kami berubah, ya masyarakat juga tolong berubah paradigmanya untuk tidak lagi mengurus dokumen kependudukan melalui orang lain. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini sebagai pengantar, dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang lebih ditunggu-tunggu barangkali pertanyaan ya, bagi yang punya permasalahan ini kami persilahkan, dan kami mohon kita dibagi, dan kita punya cukup waktu sepertinya untuk banyak menjawab pertanyaan, karena kalau kemarin kita kan jadwalnya 1 jam, nah sekarang kita tambah karena kita juga ingin masyarakat jangan sampai ada yang hadir di Zoom meeting tetapi tidak punya kesempatan untuk menyampaikan katakan persoalan atau permasalahannya. Ya, Zoom meeting mungkin ada yang ingin bertanya langsung dengan Pak Kadis melalui Zoom meeting. Boleh diangkat tangannya Bapak Ibu yang sudah bergabung melalui Zoom meeting. Nanti kami persilahkan untuk bisa berkomunikasi secara langsung dengan Pak Kadis. Silakan Ibu dan Bapak, kami berikan kesempatan, silakan diangkat tangannya untuk Ibu dan Bapak yang ingin bertanya langsung. Ada dari Bapak Pak Kadis, Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat pagi hari ini Pak Bambang? Alhamdulillah sehat Bu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui Disduk Capil Kabupaten Bekasi menyapa. Dengan Pak Kadis yang hari ini juga menyapa, silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi. Kami kebetulan anak kami kan sudah punya KTP. Waktu itu SMP. Nah ini tentunya kan di katanya harus diubah. Padahal saya sudah tahu kalau harus berubah ke Cikarang itu. Selain jauh, kadang-kala lama ya perubahannya. Apakah tidak ada secara online aja bisa perubahan secara online? Jadi kita tidak perlu jauh-jauh lagi apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Jadi itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak
Pak Bambang, perubahan tapi dilakukan secara online Pak. Bisa atau tidak, memungkinkan atau tidak bagi rekan-rekan yang mungkin ada salah ketika melakukan administrasi dan ada perubahan tapi bisa dilakukan secara online atau tidak Pak? Ini langsung saya jawab satu-satu aja Iya, ya. langsung saja Pak. Baik, tidak biar juga memang biar masih ingat. Jadi terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya. Sebagaimana tadi saya setelah sampaikan, jadi itu Pak Bambang tahun berapa kali mengurus ke dinas ya? Sebelum saya jadi kepala dinas kan Pak Bambang ya. Sebelum ada layanan online kami. Setelah saya di dinas Dukcapil, saya bertugas sebagai kepala dinas. Ya saya banyak melakukan perubahan. Ya salah satunya adalah membuka layanan online. Jadi Bapak silakan cari di Google itu disdukcapil.bekasikat.go.id. Bapak klik itu, nanti keluar layanan online. Bapak bisa katakan mengurus dokumen layanan online itu secara langsung. Dan tadi kalau Bapak merubah KK, Bapak tidak perlu datang ke sini. Jadi kalau penduduk Kabupaten Bekasi yang sudah punya KK Kabupaten Bekasi mau mengurus dokumen merubah KK, tidak perlu datang ke dinas, bahkan tidak perlu datang ke kecamatan. Cukup Bapak akses layanan online kami, Bapak penuhi semua persyaratannya. Yang mau dirubah apa tadi Pak? Pak Bapak? Seperti yang dijelaskan tadi, Pendidikan, kalau kan anak tidak ke sekolah, ya, ya kan harus diubah. ya, misalnya dari SMP menjadi SMA anaknya. Kan kalau di KK itu, kalau dia SMP, maka dalam keterangan pendidikannya itu tamat SD. Jadi yang dihitung itu yang sudah ada ijazahnya. Jadi bukan dihitung SMP-nya, tapi tamat SD. Kalau dia sudah SMA, maka harus berubah status pendidikannya menjadi tamat SMP. Nah, apabila dia sudah lulus, maka dia tamat SMA. Nah, kalau Bapak mau merubah itu, ya Bapak tinggal masuk ke layanan kami, diupload fotokopi, diupload KTP Bapak, kemudian kartu keluarga yang lamanya, kemudian upload ijazahnya, bukti perubahan elemen data. Ijazahnya, udah nanti operator kami akan mengerjakan. Setelah diverifikasi oleh kepala bidang, naik ke saya untuk saya tanda tangan secara elektronik. Setelah saya tanda tangan secara elektronik, maka akan ada pemberitahuan melalui email bahwa kakak Bapak sudah bisa dicetak sendiri. Jadi nggak perlu datang, bisa Pak. Sekarang sudah katakan ada layanan online kami. Terima kasih Pak. Ya. Baik, Pak Bambang, terima kasih. Salam untuk masyarakat Babelan. Kita masih membuka, ada Ibu Aisyah Fitri. Kami persilakan Ibu Aisyah Fitri, jangan lupa untuk menyebutkan dari mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aisyah Fitri dari mana Bu? Iya, saya sih ada problem di IKTP ya Pak. Iya. Ibu dari kecamatan mana Bu? Kenapa? Kecamatan mana Bu? Tinggalnya? Kecamatan Babelan. Oh, masih dari Babelan ya, silakan. Ibu Ya. Aisyah Fitri. Jadi karena suami kan kebetulan lagi ada update BPJS Ketenagakerjaan tuh yang dapat bantuan dari pemerintah juga. Ya. Nah, karena terhalang KTP yang tidak update katanya, jadinya dia nggak dapat bantuan juga dan update ketenagakerjaan juga terhambat. Jadi solusi apa yang bisa diberikan dari Humas Bekasi untuk saya? Oke, baik, terima kasih Bu Aisyah Fitri untuk pertanyaannya. Ini terkait dengan yang tidak update data yang tidak update sehingga tidak bisa mengikuti sejumlah aturan. Ya, tadi sudah kami jelaskan. Ini salah satu persoalan yang paling banyak yang saat ini paling banyak dihadapi masyarakat, dan persoalan yang paling banyak kami tampung setiap hari. Jadi sebagai informasi tidak kurang dari 400 usulan update ini setiap hari. Jadi Ibu bisa ajukan tanpa perlu datang ke dinas, tanpa perlu datang ke kecamatan. Tadi kalau Ibu sempat ada nomor-nomor layanan WhatsApp kami, itu bisa Ibu akses di layanan yang validasi data. Itu bisa diajukan lewat layanan WhatsApp itu, dan eksekusinya ini bukan kami yang bisa melakukan, tapi Kemendagri. Jadi dari layanan itu kami teruskan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengupdate data NIK atau KTP suami Ibu. Atau kami juga
punya layanan Google Form. Cuma ini saya agak kesulitan menampilkan layanan Google Form. Pak Afid ada. Kalau kita mau tampilkan gimana nih yang layanan Google Form, karena kodenya banyak sekali ya. Linknya dicek aja. Coba linknya. Dicek bisa. Atau ibu bisa kalau ada nomor WA, ibu tanya di WA itu, saya minta link update data, nanti akan kami kirim melalui WA. Atau tadi kalau memang ibu sempat tulis ada nomor layanan WA, silakan update data atau validasi data, ibu bisa ajukan, dan memang tidak otomatis hari ini diajukan langsung, misalnya 1 jam update. Ya memang harapan kita demikian, dan terus Kemendagri pun terus memperbaiki dan sekarang sudah lebih cepat. Tapi kami tidak mau bicara yang manis, karena kami bukan yang mengeksekusi. Jadi kalau kami janjikan insya Allah 1 kali 24 jam pasti update, nanti pada saat itu 1 kali 24 jam ternyata belum update, kami dikomplain, karena kami bukan yang melakukan itu, yang melakukan di Kemendagri. Makanya kami menghitung waktu yang terlama itu 2 kali 24 jam. Ya syukur-syukur ibu coba cek 1 kali 24 jam juga seringkali sudah update juga. Baik, ya. Itu sudah saya lakukan, tapi untuk transaksi begitu lagi. Jadi kita harus validasi terus. Saya sudah validasi itu selama 3 kali. Jadi saya validasi selama 2 kali selesai, saya lakukan progress. Untuk memudahkan, kami minta nomor WA ibu, biar kita berkomunikasi langsung melalui WA. Mau ditulis nomor WA-nya bu? Ya, nanti mungkin Ibu Aisyah nanti akan bisa dicek Zoom, nanti Ibu bisa kirimkan nomor WhatsApp-nya, nanti bisa dibantu oleh rekan kami ya. Sudah cek itu. Oh ya. Terima kasih nanti Ibu Aisyah, coba dibantu dari rekan-rekan dari Shopee, karena memang mungkin ada sejumlah kendala juga. Nanti untuk Google Link-nya, mungkin rekan-rekan dari Shopee akan juga men-share di chat Zoom-nya. Bagi Bapak dan Ibu yang bergabung, mungkin nanti ada kemudahan, bisa nanti dilihat. Kita akan share Google Link yang tadi diinformasikan oleh Pak Kadis melalui chat Zoom, jadi semua yang bergabung bisa melihat linknya. Baik Ibu dan Bapak, kita masih berikan kesempatan kepada Ibu yang ingin langsung bergabung dan menanyakan Bu langsung. Indri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir di Zoom kami dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Bu memonitor kegiatan kami. Baik, terima kasih Ibu Indri Chandra dari Divisi Provinsi Jawa Barat yang juga bergabung bersama kami. Ada Pak John Caniaguri Pak, kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak John. Ya Pak John, mungkin bisa diaktifkan audionya Pak agar bisa terdengar. Selamat pagi Pak John. Assalamualaikum Pak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak John? Alhamdulillah sehat Bu. Dari kecamatan mana Pak John? Kecamatan Babelan. Dari Babelan. Pagi hari ini kita banyak disapa dari kecamatan Babelan nih Pak Kadis. Baik, silakan Pak John. Makanya Bu, setiap kali kita berbicara itu istri dan anak saya itu selalu tidak muncul di daftar pemilih. Terus pertanyaan kedua, setiap kali kita daftar atau membuat SIM-card, nomor NIK mereka ini tidak muncul, tidak terdaftar katanya. Nah, solusinya itu seperti apa ya Pak? Baik, terima kasih. Ini terkait dengan pemilihan ya Pak, apabila selenggara pemilu atau pemilihan dan juga tidak, ini sepertinya harus update data juga ya Pak. Ya. Bapak, untuk memudahkan, boleh sebut nomor handphone. Nanti kita komunikasi secara langsung untuk Bapak kirim katakan kartu keluarga Bapak ke atau ke WA kami. Iya betul, di WA di WA kami ada nomor WA pengaduan. Bapak sampaikan saya John Caniaguri nomor WA sekian. Kemudian Bapak kirimkan kakaknya biar kami cek secara detail, karena kalau memang sudah memiliki ini kemudian tadi tidak muncul datanya, ini kan perlu kami update dan juga perlu kami telusuri, karena ada kakak-kakak yang lama yang nomornya tidak muncul. Itu kalau istilah internet kami di kantor, kita mengistilahkan datanya nyemplung gitu ya, istilah seperti itu. Tapi itu istilah kami saja. Nah, kami coba bantu. Jadi Bapak silakan ke WhatsApp, nomor WhatsApp layanan kami, Bapak sampaikan saya Pak John Caniaguri.
Bapak kirimkan nomor, Bapak kirimkan foto kakaknya. Insya Allah kita bantu Pak. Oke Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak John Caniago sudah bergabung bersama kami dari Babelan ya Pak ya. Nanti kita akan coba share lagi linknya. Nanti Ibu dan Bapak yang bergabung melalui Zoom meeting akan mendapatkan sejumlah respon dari rekan-rekan di Capil karena pagi hari ini semua tergabung di Komite Sentral untuk bisa merespon langsung materi Ibu. Ada Ibu dan Bapak yang sudah bergabung, ini masih menggunakan Nama handphone Pak. nama handphone ya, Bapak yang handphonenya Happy, ya? Ya, jadi nanti bisa dirubah Ibu dan Bapak kalau masih menggunakan nama perangkatnya. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Tadi Pak Gadis, Ya, Mohon maaf Pak, siapa Pak? saya Arnold Pak. Arnold. Pak Akmal. Iya, Arnold Ferdian. Oh, Akmal kerja dari mana Pak? Saya dari Kelurahan Pusaka Rakyat, Tarumajaya. Tarumanjaya. Oke baik, silakan Pak Akmal. Saya sama sih kasusnya dengan Bu Aisyah tadi. Cuma kendalanya saya sudah melakukan, saya sudah datang, sudah. Ya, Halo. iya. Ya. Silakan Pak Akmal. Saya sudah pernah datang ke distrik Capil sekarang, terus saya sudah pakai layanan A, tapi sampai dengan saat ini belum ada respon. Gitu. Kendalanya sama dengan Bu Aisyah tadi. Di BPJS tenaga kerjaan saya belum klik, Oke, baik. penulisan namanya salah dan nomor kartu keluarganya pun salah. Iya. Ada lagi Pak selain itu karena nanti kita sudah menginformasikan bahwa nanti kita akan bantu dengan Bapak dan Ibu mengirimkan nomor teleponnya saja melalui chat di Zoom meeting. Ada Ya, lagi kalau Pak? bisa jangan di chat Zoom meeting Pak ya. Untuk yang ada persoalan, ada permasalahan, tolong sampaikan melalui chat WA. Lain kali-kali kalau Zoom meeting ini nggak terrekod ya. Sudah Pak, saya sudah WA ke layanan Kemas distrik Capil sama ke layanan yang tadi ada di Zoom ya. Oke, baik. Nanti ditunggu saja responnya. Mudah-mudahan hari ini bisa dijawab bersama rekan-rekan dari Distrik Capil. Sebelum kita ke baik, terima kasih untuk Pak Arnold Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya. Pak Kadis, kita ke beberapa layanan Ya, WhatsApp. chat dari chat mungkin. Iya, di layanan chat ini ada WhatsApp juga yang sudah Ya. masuk. Pak Ahmad dari Cibitung, 3 bulan yang lalu saya mengurus kakak dengan akte lahir. Setelah jadi saya agak heran nih Pak Kadis karena lembar kakak dan aktenya warnanya putih seperti fotokopian. Benar nggak sih Pak? Ini beberapa masyarakat mungkin masih ada yang belum mengetahui. Siapa tadi? Pak Ahmad dari Cibitung. Pak Ahmad Ya. Cibitung. Jadi tadi sudah saya sampaikan dari dalam penjelasan saya awal bahwa memang sejak 1 Juli 2020 dokumen administrasi kependudukan itu beralih medianya dari security printing yang tadinya kartu keluarga berwarna biru muda, kemudian akta kelahiran tebal ada hologramnya dan itu ada cetakan dan ada bingkainya, itu berdasarkan Permendagri nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pelayanan Adminduk itu berubah menjadi kertas HVS putih A4 80 gram. Ini tentunya memiliki dasar Kemendagri melakukan ini. Yang pertama adalah tadi untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Kalau masih menggunakan security printing, maka layanan itu harus selalu tatap muka, harus selalu datang ke kantor kami. Tapi dengan kertas HVS semua orang punya. Itu bisa dilakukan melalui online, kemudian Bapak Ibu tinggal print sendiri di rumah. Jadi asli Pak. Jadi jangan Bapak takut kakak ini atau akta ini palsu. Jadi semua itu asli. Di mana pengamanannya? Pengamanannya itu adalah di tanda tangan elektronik saya selaku kepala dinas. Jadi tanda tangannya bukan tanda tangan basah biasa, tapi tanda tangan elektronik yang tampilannya berupa barcode. Nah kalau Bapak melakukan scan barcode ini melalui aplikasi di Play Store atau di iOS, itu akan terbaca data umum, katakan kakak atau akta lahir. Cuma beberapa nomor
3 digit nomor itu selalu disembunyikan karena untuk menjaga privasi dari data penduduk yang tidak boleh diakses orang lain, karena ada orang yang memanfaatkan data-data pendudukan. Jadi dulunya Kemendagri pada saat di barcode scan itu yang keluar tampilan keseluruhan KK berikut nomor KK berikut NIK. Ini ada orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan dan mencari nomor-nomor itu, misalnya untuk pendaftaran kartu telepon perdana. Itu kan cuma dengan pakai NIK, dengan pakai nomor KK itu bisa daftar, padahal ternyata dia bukan pemilik NIK dan KK itu, sehingga diamankan lebih lanjut oleh Kemendagri. Jadi nomornya itu disamarkan, 3 angkanya ditutup. Itu barangkali cuma terlihat nanti aktif atau tidak ya. Baik, kita ke Instagram dulu di Pak Gede ya. Ya. Sudah ada yang bergabung, ada Gadis Dariola. Assalamualaikum Pak Kadis, saya pindahan dari Makassar, mau mengurus KTP dan KK Kabupaten Bekasi. Prosedurnya seperti apa sih Pak Kadis? Ya, terima kasih untuk Gadis Dariola dari Makassar. Jadi persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah surat pindah dari Makassar. Jadi silakan urus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Makassar, nanti akan diberikan SK PNI, surat keterangan pindah warga negara Indonesia. Nah, dasar itulah dibawa ke kami, kemudian dibawa KTP aslinya ke kami, bisa didaftarkan melalui online, bisa datang. Saat ini tidak bisa datang karena seluruh loket kami di masa pandemi COVID ini datang itu cuma untuk mengambil dokumen yang selesai. Bisa melalui WA. Jadi saat ini kalau pindahan dari luar Kabupaten Bekasi, yang pertama lewat online, yang kedua melalui WA. Cuma untuk pindahan dari luar kota ini, KTP-nya belum bisa kami kirim lewat pos. Ya. Jadi untuk pindahan tidak ada pilihan KTP diantar lewat pos. Kenapa? Karena nanti Mbak Gadis ini jadi punya KTP 2, jadi pegang KTP Makassar juga, pegang KTP Bekasi juga. Jadi untuk yang pindahan setelah selesai KTP-nya harus diambil di Dinas Kependudukan. Baik, satu lagi pertanyaan dari Instagram, ada Revi Dani Ilyawan. Assalamualaikum Pak Kadis, saya sudah mengajukan cetak ulang KTP elektronik yang rusak melalui website Disduk Capil Kabupaten Bekasi, namun sudah hampir 2 minggu, statusnya masih tunggu verifikasi. Itu kenapa ya Pak Kadis ya? Ini perlu kami cek barangkali pengajuannya ya. Bapak coba dicek di dalam layanan online kami, di situ ada chat ya, ditanyakan ke operatornya atau di Instagram ya. Nanti Instagram Bapak bisa, Pak Revi bisa DM saya di dalam Instagram saya. Coba dikirim katakan tampilan yang Bapak dapat di aplikasi itu yang statusnya masih nunggu verifikasi. Kami coba telusuri. Terima kasih dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena sudah 2 minggu masih menunggu verifikasi. Tentunya ada kesalahan yang kenapa bisa terjadi. Makanya Bapak ini karena Instagram mungkin tahu ada akun pribadi saya di situ, nggak apa-apa di DM aja ke akun saya, nanti kita coba cek. Baik, Pak Kadis, ini ada dari Pak Camat Muara Gembong yang bergabung bersama kita. Ya. Dia juga dari sempat chat, mohon izin Camat Muara Gembong ingin bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Camat Muara Gembong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat pagi hari ini Pak Camat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, langsung tersambung dengan Pak Kadis, silakan Pak Camat. Langsung aja ya, saya sambung ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormati Pak Kadis Duk Capil Kabupaten Bekasi, Kang Budaya nih. Saya, ini semua sahabat-sahabat saya semua nih, Mas Budi, Kang Dana. Jelas kan? Mungkin jelas? Jelas. Barangkali saya ditanya mau nanya nih Pak Kadis nih. Saya lebih kepada mengapresiasi saja, mengapresiasi ungkapan atensi yang luar biasa, ucapan yang terima kasih. Saya sebagai camat Muara Gembong 1 tahun belakangan ini, alhamdulillah nih, Disduk Capil di bawah beliau ini banyak sekali gebrakan. Semua yang kaitan dengan pelayanan KTP, KK, alhamdulillah sampai dengan hari ini lancar, gebrakannya banyak.
inovatif sekali. Saya atas nama Camat Muara Gembong mengapresiasi yang sangat-sangat terbantu. Jadi kali ini ungkapan syukur bahagia saya sebagai Camat Muara Gembong di Dukcapil Kabupaten Bekasi mantap, inovatif, banyak wawasan. Demikian Pak Kadin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya nggak bisa kasih. menjawabnya apa kalian itu aja ya. Terima kasih sekali Pak Camat yang telah mengapresiasi apa yang telah kami lakukan. Ya tentunya tetap kekurangan masih ada dalam pelayanan kami, dan tujuan daripada kegiatan meeting itu salah satunya adalah sebagai barometer kami ingin mengetahui bagaimana layanan kami di mata masyarakat, dan silakan masyarakat terus mengikuti dan memberikan masukan-masukan kepada kami. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Camat Muara Gembong atas apresiasinya. Ya, baik, terima kasih Pak Camat, selamat bertugas, dan kami masih melanjutkan acara ini. Untuk rekan-rekan yang menonton kami secara live melalui YouTube channel juga bisa bergabung melalui pertanyaan, itu ada komen di kolom komennya ya di YouTube channel, nanti bisa langsung bertanya. Baik Ibu dan Bapak, kita kembali ke Zoom meeting lagi. Oke, baik. Di Instagram ya Pak ya? Igang Golak. Baik, saya warga Taman Rahayu, mohon maaf Pak Kadis, saya pada saat kepengurusan banyak pungutan liar dan terang-terangan meminta uang kepada kita, mulai dari RT, RW, lurah, ini semua menawarkan jasa agar bisa ditindak hal seperti ini. Ada tanggapan, silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih Pak Igang, warga Taman Rahayu. Saya tuh ya, saya juga pernah bertugas di situ. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Igang ini juga hal yang ingin saya bersihkan. Jadi tolong kita bersama-sama, saya dari aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentunya tidak bisa satu pihak saja membersihkan tadi adanya calo, pungutan liar dan lain sebagainya tanpa didukung oleh masyarakat. Mohon masyarakatnya juga jangan mengurus dokumen itu melalui tadi orang-orang atau perantara tadi ya, atau tersebut dari Pak Igang itu joki, jangan melalui itu. Dan kalau untuk tindakan tentunya ini bukan kewenangan kami. Jadi kami tugasnya adalah memberikan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat tanpa dipungut biaya. Kalau kemudian ada masyarakat yang memanfaatkan layanan kami dengan memungut biaya, tentunya kami tidak punya kewenangan untuk menindak, karena itu adalah kewenangan atau ranahnya dari aparat kepolisian. Yang tindakan pungli dan lain sebagainya itu menjadi ranah kepolisian. Jadi kalau memang Bapak memiliki bukti yang otentik, itu ada buktinya yang bisa dipertanggungjawabkan, ya silakan tindak lanjuti kepada aparat kepolisian karena bukan ranah kami. Terima kasih atas informasinya, dan mudah-mudahan seiring berjalannya waktu semua layanan-layanan kami ini lebih baik, dan juga tidak lagi ada pungutan-pungutan yang dilakukan bukan oleh aparat kami, tapi tadi oleh orang-orang yang memanfaatkan layanan kami. Iya, baik. Satu lagi dari Instagram Pak Ari Alvaro. Halo Pak, sedikit usulan Pak Ari, tolong dibuatkan pos pelayanan publik di daerah Bekasi Utara dan sekitarnya, karena kami sebagai warga Tarumajaya Bekasi Utara untuk mengurus ke Cikarang terlalu jauh. Ada rencana nih Pak mau bikin pelayanan di daerah utara? Terima kasih Pak Hari Alvaro ya. Ini menjadi masukan bagi kami, dan kalau pemikiran sudah ada. Sejak saya masuk Dukcapil, saya melihat begitu banyaknya masyarakat yang memohon layanan di kantor kami. Bahkan saat saya baru masuk kantor, saya ingat kebetulan saya sama-sama dengan kabit saya di berangkat haji, Pak Ridwan yang saat ini sudah mutasi. Pada saat pulang haji datang ke Masjid Pemda itu sebelum subuh, karena kebetulan mau ke kamar kecil di masjid ramai, akhirnya lari ke dinas ke kantor, ternyata sudah ada masyarakat yang datang. Itu mengapa yang mengurus KTP dan KK. Nah ini saya kemudian dia berpikir untuk membuka layanan-layanan. Saat ini yang sudah
kami buka di SGC, dan ini menjadi bahan pemikiran kami, mudah-mudahan juga didukung oleh seluruh pihak, karena memang kami lihat layanan di Tarumajaya agak terlalu jauh ke sini, tetapi tentunya memudahkan atau mendekatkan layanan juga kan bukan mesti harus kami buka loket layanan itu di Tarumajaya. Dengan layanan katakan online yang tidak perlu datang ke kami, itu juga sebetulnya sudah mendekatkan. Jadi secara fisik jauh, tapi secara layanan itu bisa diakses. Cuma ini masih terbatas kepada masyarakat yang sudah mengerti IT. Jadi yang tidak mengerti IT memang tetap dibutuhkan loket manual, dan tentunya karena masyarakat Kabupaten Bekasi ya berbeda dengan masyarakat perkotaan, masih banyak masyarakat yang mohon maaf kurang paham IT, maka ini juga akan menjadi catatan kami dan menjadi bahan pertimbangan kami untuk wilayah utara, mudah-mudahan didukung oleh semua pihak, terutama pimpinan kita. Ya, baik. Kita ke Zoom meeting lagi. Ada Pak Yandi Hermawan dari Desa Lambang Sari. Apakah mau bergabung secara langsung? Pak Yandi Hermawan dari Lambang Sari, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Yandi Hermawan. Waalaikumsalam. Ya, baik. Kami membaca melalui chat Zoom meeting ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Langsung saja Pak Yandi Hermawan dengan Pak Kadis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kadis, berkaitan dengan perkembangan di Desa Lambang Sari untuk di perumahan Grand Wisata dan perumahan Ibu Bima, cukup banyak warga yang sudah bertempat tinggal atau sudah menetap di Desa Lambang Sari, namun identitas kartu keluarganya atau KTP-nya itu masih wilayah luar Lambang Sari. Nah, ketika untuk diarahkan untuk merubah status pendidikannya, sangat hampir semua mayoritas beralasan nanti kepengurusan perbankan, surat-surat kepemilikan itu nanti jadi bermasalah. Nah, jadi isu-isu ini jadi problemnya di masyarakat. Apakah benar seperti itu, Pak? Terkait dengan apabila merubah domisili, maka kepengurusan perbankan dan kepemilikan harta itu jadi bermasalah, Pak. Baik. Demikian. Terima kasih untuk Pak Yandi Hermawan dari Desa Lambang Sari. Benar nggak sih Pak Kadis kalau kita rubah data ini akan ada permasalahan yang muncul terkait dengan kepemilikan barang dan juga benda? Terima kasih Pak Yandi. Ini pertanyaan yang banyak juga ditanyakan masyarakat, tetapi kalau saya bukan orang perbankan, tetapi secara umum saja, dan itu saya juga mengalami. Artinya kalau urusan perbankan kan semua orang juga di zaman sekarang rata-rata punya urusan dengan perbankan. Kenapa? Yang namanya pegawai gaji itu sudah tidak lagi dibayarkan melalui cash. Sekarang sudah non tunai semua ya, sudah cashless semua. Jadi pembayaran gaji dan lain sebagainya itu sudah melalui perbankan. Artinya saya bukan orang perbankan, mungkin tidak punya kapasitas menjelaskan, tapi saya paham karena saya mengalami. Jadi kalau urusan perbankan ya kalau memang dia tadinya KTP Jakarta, kemudian punya rekening bank di Jakarta, Bank A di Jakarta. Nah kemudian dia pindah alamat KTP-nya di Kabupaten Bekasi, tadi misalnya di Lambang Sari, itu tinggal update saja database di perbankannya bahwa KTP-nya bukan lagi KTP yang Jakarta, tapi KTP-nya sekarang sudah KTP Kabupaten Bekasi. Dan untuk urusan surat menyurat, katakan korespondensi dan lain sebagainya, tentunya akan disesuaikan dengan alamat yang baru. Jadi dalam urusan perbankan dan lain sebagainya, sebetulnya tidak ada alasan masyarakat itu, oh saya tidak mau pindah ke Kabupaten Bekasi karena nanti urusan perbankan saya menjadi karena tidak benar dan lain sebagainya. Sebetulnya tidak. Cuma memang satu hal, kita juga tidak bisa memaksakan masyarakat itu katakan mengurus administrasi kependudukannya di Kabupaten Bekasi. Kenapa? Karena KTP sekarang sudah berlaku secara nasional. Jadi pada saat seorang penduduk itu memiliki 2 rumah, misalnya nggak usah jauh-jauh,
satu rumah di Kabupaten Bekasi, satu rumah di Kota Bekasi. Ya. Tentunya kalau dulu orang punya rumah 2 di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dia punya KTP 2. Di Kabupaten Bekasi ada KTP, di Kota Bekasi ada KTP. Nah sekarang kan sudah tidak bisa lagi seperti itu karena ini tunggal, satu seluruh Indonesia sama. Nah masyarakat yang memiliki 2 rumah tadi ya harus memilih dan diperbolehkan memilih salah satu tempat tinggalnya. Kalau dia memilih di Kota Bekasi, ya berarti dia secara administrasi kependudukan tercatat di Kota Bekasi. Nah di Kabupaten Bekasinya seperti apa? Ya dia tetap menjadi penduduk katakan di lingkungan RT RW-nya dia tercatat, tetapi secara administrasi kependudukan dia tercatat di kota. Jadi tidak ada juga katakan kalau orang sudah tinggal 6 bulan dia harus memiliki KTP di sini. Itu tidak juga bisa. Tapi kita kalau memang dia sudah tinggal di sini lebih banyak di Kabupaten Bekasi, lebih banyak sehari-hari di Lambang Sari, ya sebaiknya tinggal administrasi kependudukannya dipindahkan di Kabupaten Bekasi. Kenapa? Karena mohon maaf, kebetulan kasusnya juga sama nih di Lambang Sari. Beberapa bulan lalu saya dimintai bantuan oleh Bu Lurah untuk mengurus akta kematian. Jadi yang bersangkutan sudah lama tinggal di Grand Wisata, sudah tinggal beberapa tahunan di Grand Wisata, tetapi secara administrasi kependudukan masih penduduk Jakarta Pusat. Setelah suaminya meninggal, baru diurus kepindahan. Ini kan menjadi ada sedikit kesulitan. Kenapa? Karena semestinya pada saat penduduk itu meninggal, dia penduduk Jakarta, maka yang bisa menerbitkan akta kematiannya adalah Disduk Capil DKI Jakarta atau Jakarta Pusat. Tetapi dia sehari-hari tinggal di sini dan pada saat meninggal baru dipindahkan. Ini kan juga secara administratif ada yang kurang tepat. Jadi mohon maaf kalau saya istilahkan, jadi yang pindah itu bukan penduduk, tapi jenazah. Gitu kan? Kenapa? Karena sudah meninggal baru dipindahkan. Ya, tapi karena memang kami ada surat pindahnya, ya kemudian meninggalnya pun di rumah sakit di Hermina Grand Wisata, ya kami bantu bukan berarti memang dia secara fisik sudah di sini. Tetapi ini sangat kita hindari gitu karena ada mekanisme yang menjadi kurang tepat. Karena yang pindah itu jadi bukan penduduk, yang pindah itu jenazah. Gitu. Kenapa? Karena dia tanggal 2 dia meninggal, tanggal 10 dia baru pindah ke Kabupaten Bekasi. Jadi itu Pak Yadi. Jadi tidak ada sebetulnya kesulitan-kesulitan. Cuma memang ini masalah gengsi aja kali gitu. Karena dia punya rumah di Jakarta, punya rumah juga di Bekasi, ya kendaraan-kendaraan dia alamatnya Jakarta, kan biar bagaimana plat B-nya beda. Betul. Ada B Bekasi, ada B Jakarta. Ya mungkin dia lebih memilih mobilnya itu pengen B-nya di Jakarta. Gitu. Dan sebetulnya lebih kepada itu dan kami juga sudah beberapa bulan lalu, bulan September, kami juga sudah termasuk ke Lambang Sari. Kabit saya Pak Giri waktu itu dengan Pak Kasihnya Pak Rawal itu sudah turun juga ke lapangan untuk mendata penduduk-penduduk yang seperti ini dan kita fasilitasi kalau dia mau pindah ada kesulitan, misalnya dia penduduk Jakarta sudah lama tinggal di Lambang Sari, ada kesulitan, silakan hubungi kami akan bantu proses kepindahan dari Jakartanya tanpa yang bersangkutan datang ke Jakarta. Kita coba bantu, tapi mohon yang seperti ini waktunya jangan ditarget. Kenapa? Karena yang memohon seperti ini banyak dan kami sangat tergantung kepada Disduk Capil di luar Kabupaten Bekasi. Ada Disduk Capil yang welcome pada saat kami koordinasi dibantu selesai, tapi ada Disduk Capil yang begitu kami bantu ini juga kurang katakan welcome terhadap pengurusan yang kami lakukan sehingga prosesnya menjadi lama. Itu barangkali Pak Yandi. Baik, Pak Kadis, sepertinya kita menampung satu lagi pertanyaan tanpa terasa sudah hampir 2 jam, Pak. Kita menyapa seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi. Masih ada pertanyaan Ibu dan Bapak yang melalui Zoom meeting? Silakan bisa mengangkat tangannya satu. Atau kayaknya ini nggak semua tampil kali ya, diganti-ganti kali ya. Kan? Boleh. Baik, dari kecamatan saya Pak sudah siap-siap untuk bergabung
bergabung. Assalamualaikum Bapak dan Ibu yang ada di Kecamatan Setu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak. Terima kasih Ibu. Dengan siapa Pak? Dengan siapa Pak? Mohon maaf. Ya, dengan Jaya Sutalia, Kasih Kecamatan Setu. Baik, Kasih Kecamatan Ya, Setu. Bapak Kadin, ya serta lainnya. Terima kasih Bu untuk waktunya. Ya baik. Hanya berbeda saja jawaban tadi Pak Kadin. Untuk yang bertanya dikenakan urutan. Tadi ada bertanya dari Kecamatan Desa Taman Rahayu. Iya. Ya, sebetulnya di Kecamatan Setu itu tidak ada urutan apapun untuk pelayanan kependudukan, baik itu KK, KTP, KIA, ataupun aktif. Nah, untuk itu saya hanya jelas dari jawaban Pak Ali tadi. Insya Allah Pak, akan kami bantu semua masyarakat Setu yang akan mengurus administrasi kependudukan langsung dan tidak boleh diwakilkan. Itu tidak boleh diwakilkan. Begitu Bapak yang tadi mana tadi? Taman Rahayu. Taman Rahayu. Ada bentuk kesalahpahaman saja. Dia minta pertolongan orang yang mungkin orang tersebut yang punya ongkos. Tapi yang jelas untuk di Kecamatan Setunya tidak dipungut biaya sepeser pun. Alias gratis sesuai dengan arahan dari Bapak Kadin dan Bapak Kementerian. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Kadin untuk penjelasannya. Ya. Terima kasih Pak Yaya. Kasih kependudukan di Kecamatan Setu memang tadi yang dari Taman Rahayu tidak juga menyinggung pungutan kecamatan. Betul. Jadi di situ disebutkan adanya pungutan yang dilakukan. Mohon maaf, di situ disebut bukan bahasa saya membaca tadi yang disampaikan oleh masyarakat dari Taman Rahayu, dari RT, RW, Lurah di situ disebutnya. Gitu. Jadi ada yang mungkin oknum ya, bukan lurah, gitu. Oknum mungkin oknum di kelurahan, gitu kan? Oknum RT, oknum RW dan oknum kelurahan. Sama sekali di dalam tadi chat yang disampaikan dari Taman Rahayu, Instagram ya, chat Instagram dari ini dan Mutlak itu tidak ada disebut kecamatan, dimulai dari RT, RW dan lurah. Jadi ya terima kasih di Kecamatan Setu yang sudah mengikuti arahan-arahan kami. Ini kan saya sampaikan bersama, masih ada oknum-oknum masyarakat yang memanfaatkan layanan kami baik di dinas maupun di kecamatan untuk kepentingan pribadi. Untuk itu tolong sosialisasikan semua pada masyarakat bahwa layanan kami mudah, cepat dan tidak dipungut biaya. Baik, terima kasih Pak Kasih sudah memberikan penjelasan juga. Ya, dari chat sebelah sana ya Pak ya. Oh baik, kita akan baca chat lagi dari rekan-rekan di Zoom. Ali Wibowo yang juga masih bergabung kan bersama kami melalui Zoom. Pak Ali Wibowo, mungkin ada yang ingin disampaikan atau kita bacakan saja chatnya karena waktu yang terbatas. KTP saya hilang dan di saat bersamaan saya ingin mengurus surat pindah. Bagaimana cara saya mengurus surat pindah jika KTP saya hilang? Baik Pak Ali Wibowo, kita tidak menyebutkan kecamatan. Jadi kalau yang jelas karena Bapak masuk Zoom kita, berarti Bapak warga kabupaten. Maksudnya mau pindah keluar kabupaten sepertinya. Jadi kalau memang Bapak hilang KTP, ya ini kalau KTP mutlak harus ada laporan kepolisian. Karena kami tentunya pada saat menerbitkan ulang KTP juga harus memiliki dasar. Kalau hilang, dasarnya adalah surat kehilangan. Kalau perubahan elemen data, dasarnya adalah dokumen pendukung perubahan elemen data. Misalnya menikah, ya kan, dokumen perubahan datanya adalah akta perkawinan atau buku nikah. Nah, gimana kalau ternyata KTP saya hilang, saya mau pindah? Jadi, ya saran saya, Bapak bikin surat keterangan hilang ke kepolisian, kemudian urus surat pindahnya.
Kalau saran saya tidak perlu dicetak KTP-nya. Kenapa? Karena Bapak mau pindah. Jadi misalnya pindah, kita contohkan ke Kota Bekasi. Misalnya Pak Ali ini pindah ke Kota Bekasi, berarti buat laporan ke Polsek, kemudian Bapak urus surat pindah ke kami, nanti kami terbitkan SK PWRI. Nah, surat pindahnya ini Bapak sampaikan di tujuan Bapak pindah. Jadi surat pindah ini, surat hilang, surat kehilangan dari kepolisiannya Bapak sampaikan di Dinas Dukcapil tujuan Bapak pindah sebagai dasar penerbitan KTPL yang baru di daerah tujuan. Jadi kami tidak rekomendasikan dicetak di kami. Kenapa? Kalau cetak kami baru dicetak sebentar, sudah harus dicetak lagi KTP baru. Jadi karena Bapak mau pindah, cukup bawa surat keterangan pindah dari kepolisian, bawa surat pindah dari kami, cetak KTP barunya di lokasi tujuan pindah. Baik, kami juga mengimbau sekali lagi untuk mengurus KTP karena sebaiknya langsung orang yang bersangkutan ya Pak, sehingga tidak ada lagi isu-isu yang berkembang seperti pungutan liar atau kesalahpahaman dari ibu dan bapak yang ingin mengurus. Baik Pak Kades, karena waktu yang juga membatasi kita, tentu terasa sudah mau hampir 2 jam nih Pak, mungkin ada close. Ada ini saya mau menambahkan juga, tadi saya terlewat menjelaskan NIK ya. NIK mungkin perlu Bapak Ibu ketahui tentang NIK ini. Jadi NIK itu sekali diberikan seumur hidup karena banyak masyarakat yang datang ke kami memohon untuk merubah NIK. Kenapa tidak dia ingin merubah NIK? Karena katanya NIK-nya tidak sesuai dengan tanggal lahirnya. Memang idealnya NIK itu adalah 2 digit pertama itu adalah kode provinsi. Contoh kita Jawa Barat, kode provinsinya adalah 32. Nah, kemudian 2 digit berikutnya adalah kode kabupaten kota. Kabupaten Bekasi kodenya adalah 16. Maka untuk NIK Kabupaten Bekasi awalannya adalah 3216. Kemudian 2 digit berikutnya adalah kode kecamatan. Jadi 01 sampai 23. Kenapa? Karena Kabupaten Bekasi ada 23 kecamatan. Misalnya Kecamatan Tarumajaya, maka dia 321601. Nah, 2 digit berikutnya idealnya adalah tanggal lahir. 2 digit berikutnya bulan lahir. 2 digit berikutnya tahun lahir, angka belakangnya. Jadi kalau misalnya 2020 maka dia 20 gitu. 4 digit berikutnya adalah nomor urut di kecamatan di mana NIK itu dikeluarkan. Nah, jadi NIK ini diberikan kapan? Jadi kalau kemarin pada saat dimulainya NIK nasional ya sekitar 2011 kalau nggak salah, sehingga saya pada saat saya jadi camat itu dilakukan NIK nasional. Jadi semua NIK itu yang tadinya masing-masing kabupaten kota mempunyai NIK sendiri-sendiri, kemudian disatukan oleh Kemendagri NIK nasional. Nah, pada saat itu semua diberlakukan NIK nasional. Pada saat itulah pertama kali diterbitkan NIK untuk orang dewasa. Nah, bagaimana kalau anak yang baru lahir? Nah, anak baru lahir setelah dia akan dicantumkan dalam kartu keluarga, maka diterbitkan NIK dulu. Sekali pertama kali diterbitkan itu di lokasi di mana dia dilaporkan. Jadi kalau dilaporkannya di Kabupaten Bekasi, maka NIK-nya adalah 3216 dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian kalau pindah? Jadi NIK sekali seumur hidup. Jadi kemanapun Bapak Ibu pindah domisili, maka NIK ini tetap. Misalnya Kota Bekasi 3275. Begitu pindah ke Kota Bekasi, NIK saya 3216. Oh, berarti ketahuan Bapak pertama kali punya NIK itu adalah di Kabupaten Bekasi. Kemudian pindah ke Kota Bekasi, maka NIK itu tetap. NIK itu tetap tidak berubah. Pindah ke Papua, pindah ke Sumatera, itu tetap NIK-nya tidak berubah. Nah, banyak pertanyaan, Pak, NIK saya tidak sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir. Jadi dapat saya jelaskan bahwa NIK ini tidak identik dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir. Idealnya memang seperti itu. Tapi pada saat pertama kali diberikan NIK ternyata tidak sesuai, maka NIK itu tetap sah dan berlaku dan tidak bisa dirubah. Jadi itulah pengertian dari NIK berlaku seumur hidup. Jadi kalaupun ternyata tidak sesuai tanggal, bulan, tahun lahirnya, karena itu sudah terbit,
yaitu sudah diakui dan tercatat di database Siak Kemendagri, maka NIK ini tidak bisa dirubah. Jadi pernah ada instansi yang memanfaatkan mungkin kerjasama dengan pemanfaatan data itu yang kurang paham tentang NIK ini. Jadi perusahaan kelihatannya dia tidak paham. Jadi pada saat ada pegawai melamar kerja, karena datang ke kami, dia melamar kerja, kemudian pada saat tanggal bulan tahun lahirnya ini tidak sesuai dengan tanggal bulan di dalam NIK, itu ditolak, tidak diterima kerja karena NIK-nya dianggap palsu. Nah ini juga instansi juga harus paham bahwa NIK itu tidak identik dengan tanggal bulan dan tahun lahir. Idealnya memang seperti itu, tapi pada saat NIK itu tidak sesuai dengan tanggal bulan dan tahun lahir, itu tetap berlaku dan tidak bisa dilakukan perubahan. Jadi yang bersangkutan mohon ke kami merubah itu tidak bisa. Kenapa? Karena undang-undangnya mengatur begitu. Tidak bisa kami merubah NIK yang sudah terbit. Baik. Masa berlaku KTP juga perlu kami sampaikan, karena kita membahas hari ini adalah topiknya kartu keluarga dan KTP. Banyak masyarakat yang memohon cetak ulang KTP karena masa berlakunya telah habis. Nah, di situ di KTP ada KTP yang lama, itu ada masa berlaku, misalnya diterbitkan tahun 2012, masa berlaku sampai 2017. Nah, dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sudah ada surat dari Menteri Dalam Negeri kepada seluruh pimpinan lembaga, itu surat Mendagri nomor 470/295/SJ perihal KTP elektronik atau KTPL berlaku seumur hidup. Jadi kalaupun di dalam fisik KTP-nya tercantum masa berlaku sampai dengan 2018, sepanjang fisiknya tidak rusak, sepanjang tidak ada perubahan elemen data, maka KTP itu masih tetap berlaku, kecuali secara fisik memang KTP-nya sudah rusak, misalnya plastiknya sudah mengelupas, fotonya sudah tidak tampak terlihat, akan menyulitkan petugas dalam mengidentifikasi katakan wajahnya dengan asli dan di KTP-nya berbeda, itu baru bisa kita lakukan pencetakan. Jadi mohon dipahami oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi yang mohon KTP sepanjang fisiknya masih bagus tidak kami layani sekalipun masa berlakunya habis, karena memang kami mengacu kepada undang-undang yang ada, juga surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang saat itu ditandatangani oleh Pak Cahyokumolo. Ya. Baik, maka dari waktu yang membatasi kita, dari episode pertama kita sudah juga diikuti oleh rekan-rekan dari Distrik Capil Provinsi Jawa Barat. Kami ucapkan terima kasih untuk Distrik Capil Provinsi Jawa Barat yang juga terus mengikuti kegiatan Distrik Capil Kabupaten Bekasi menyapa masyarakat Kabupaten Bekasi. Ada Ibu Indri Chandra yang pagi ini juga bergabung bersama kami melalui Zoom, dan juga mungkin rekan-rekan dari Distrik Capil Provinsi Jawa Barat yang bergabung bersama kami. Barangkali dari rekan-rekan Distrik Capil Provinsi Jawa Barat adakah saran atau tanggapan yang ingin disampaikan kepada kami? Mohon izin kepada Ibu Indri Chandra yang bergabung bersama kami melalui Zoom. Baik, Ibu Indri Chandra, kami undang kembali melalui Zoom meeting. Barangkali mungkin ada saran ataupun tanggapan yang ingin disampaikan kepada kami. Ibu Indri? Ya, sepertinya sedang melakukan komunikasi. Kita coba sapa kembali Ibu Indri Chandra. Ya, baik Ibu Indri Chandra, sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan kami selama 2 pekan yang sudah kami berlangsungkan selama 2 episode ini. Tentunya kami mohon arahan, mungkin ada saran atau tanggapan yang ingin disampaikan kepada kami Ibu Indri Chandra dari Distrik Capil Provinsi Jawa Barat. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, kami akan mewakili provinsi sangat mengapresiasi DKP menyapa masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Bekasi. Sudah sangat bagus, ya, proaktif juga, masyarakatnya juga memang nampak sudah mewakili berbagai permasalahan apa yang akan timbul dan selama ini memang ada hal-hal yang mungkin belum
Dan alhamdulillah bahwa tadi penjelasan Pak Kadis sudah cukup gamblang. Mudah-mudahan ini juga saya berharap masyarakat tidak lagi enggan dan tadi juga harus mengurus sendiri supaya memang dokumen aktinuknya segera ada solusi kalau ada permasalahan. Ya tadi Pak Kadis juga sudah menyampaikan, yang lalu juga menyampaikan sebisa mungkin diurus sendiri. Insya Allah rekan-rekan di Distrik Dapil Kabupaten Bekasi khususnya dan Distrik Dapil Kabupaten Kota se-Jawa Barat juga akan tetap membantu masyarakat dengan maksimal. Itu saja barangkali yang kami sampaikan. Kabupaten Bekasi tetap semangat, masyarakatnya juga sudah sadar akan minggu. Insya Allah teman-teman kami Korps Dapil akan dapat melayani dengan cepat dan dengan baik. Ya, baik. Terima kasih Ibu Indri Chandra dari Distrik Dapil Provinsi Jawa Barat untuk saran dan tanggapan yang diberikan. Pak Kadis sepertinya waktu sudah membatasi kita. Insya Allah nanti kita akan hadir kembali di sesi-sesi berikutnya untuk Distrik Dapil Kabupaten Bekasi menyapa masyarakat. Masih ada yang ingin disampaikan, Pak Kadis? Baik, Bu Ita, mungkin saya perlu menyampaikan dalam kesempatan ini untuk topik 2 minggu yang akan datang. Jadi paling tidak masyarakat yang hadir sekarang, kalau punya tetangga, punya keluarga yang masih punya kesulitan dalam pengurusan dokumen itu, silakan hadir, silakan sampaikan melalui Zoom, melalui Instagram, ataupun melalui YouTube dan juga WA. Topik 2 minggu yang akan datang adalah akta pencatatan sipil. Jadi saat ini kami masih umum, artinya seluruh akta pencatatan sipil yang ada kesulitan, akta kelahiran, akta kematian, perkawinan, perceraian itu silakan disampaikan 2 minggu yang akan datang. Nanti akan kami sampaikan waktunya. Mungkin belum bisa kami pastikan saat ini karena kami waktu ini menyesuaikan dengan jadwal dan kegiatan yang lain juga tempat juga. Yang jelas kami komitmen untuk 2 minggu sekali melakukan kegiatan seperti ini. Tinggal hari ini apakah Kamis atau Jumat, nanti kita lihat di saat 2 minggu yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Kadis dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah bergabung melalui Sumiti. Beberapa rekan media yang juga sudah bergabung dari Radio Dakta kami ucapkan terima kasih. Lalu juga rekan-rekan dari Wibawa Multi TV yang juga menyiarkan langsung kegiatan ini melalui YouTube channel dan juga Humas Kabupaten Bekasi yang juga menyiarkan siaran kami melalui live Instagram. Terima kasih Ibu dan Bapak semuanya dan kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kegiatan kita di pagi hari ini. Dan Pak Kadis boleh memimpin semangatnya kalau Pak Kadis bilang Distrik Capil bisa. Baik, silakan Pak Kadis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Distrik Capil bisa.